Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memimpin di dalam puji-pujian. Cuacanya sedang dingin-dingin sejuk beberapa hari ini, ya. Ya mungkin sampai Imlek ke depan, ya atau Imlek Februari ya. Ya, 17 Februari. Wow, ini hafal sekali ya. 17 Februari saya pagi-pagi tuh WA-an sama Buning ya, karena ternyata jam kira Bu jam 1 we. Jam 1 itu posting firman Tuhan ya. Waduh luar biasa ya. Saya nanya belum tidur Bu ya. Ya luar biasa jam 1 kalau nggak salah ya. Dan hari ini kita belajar satu tema yang menutup tema bulan ini, karena ini bulan minggu terakhir di bulan Januari ya. Dan kalau kita masih ingat bahwa minggu pertama kita bicara tentang persekutuan yang berpusat pada Allah. Minggu kedua kita belajar tentang persekutuan yang dikuatkan oleh firman. Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu mempelajari? Kalau masih ingat, saya sampaikan bagaimana ya tujuan Tuhan untuk kita ada 4 poin. Saya ambil dari Kolose kemarin ya. Salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan itu semakin bertumbuh. Dan tentu pengenalan akan Tuhan melalui baca firman. Bagaimana kita tahu Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman? Ya, minggu yang lalu Bu Harti yang sudah sampaikan dan Pak Budi di ibadah sore tentang persekutuan yang bertumbuh dalam doa. Ya, tentu saja doa ini sangat-sangat penting buat orang Kristen. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita kalau kita tidak pernah berdoa, gitu ya. Doa itu banyak menjawab tantangan-tantangan kita. Kalau kita sudah berikan semuanya tapi ternyata mentok, kadang-kadang Tuhan hanya pengen kita berdoa, ya toh? Berdoa supaya apa? Supaya Tuhan yang campur tangan. Ya, sekarang terakhir ya, ini judulnya atau temanya persekutuan yang siap diutus. Waduh, saya pikir ini cukup berat ya. Kenapa? Karena bicara diutus itu gampang apa susah? Susah ya. Bahkan kalau di lembaga-lembaga misionaris, sebelum mereka mengutus seseorang itu persiapannya panjang kali lebar ya. Persiapannya luar biasa, dilatih, digojlok mentalnya supaya ketika mereka diutus, diterjunkan kepada tempat-tempat misi yang akan mereka layani, mereka siap gitu ya. Jadi rupanya ini prepare-nya nggak sehari 2 hari. Bahkan beberapa penafsir mengatakan, kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus itu harus ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun di dalam pelayanan. Murid-murid melihat bagaimana pelayanan Tuhan, baru setelah itu Tuhan utus. Artinya apa? Memang diutus itu tidak mudah. Salah satunya adalah ya kita harus dewasa. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 berkata, goalnya di dalam ikut Tuhan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita sudah bahas itu, kita harus baca firman, ya kan? Kesatuan iman bicara doa, dan ini ujungnya kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi target Tuhan kita itu mau sampai dewasa. Dewasa bukan bicara usia, tetapi dewasa bicara tentang pola pikir, tentang bagaimana kita bertindak. Salah satunya adalah perbedaan antara anak-anak dengan dewasa. Dewasa itu ketika kita menentukan sesuatu yang kita pilih, entah itu opsi, entah itu apa yang kita lakukan, kita harus punya reason, harus punya alasan.
Saya kasih contoh, ketika saya SD, saya pernah sampaikan ke jemaat. Ketika saya SD, semua orang tanya, teman-teman saya tanya, kenapa kamu Kristen? Jawaban saya apa? Saya SD. Kenapa saya Kristen? Bagaimana? Bapak Ibu Kristen, ya kan? Ya, mau gimana? Ya, Bapak Ibu Kristen, ya saya jadinya Kristen. Tapi kalau umur 43 tahun yang hampir masuk ke 44, terus ditanya orang, bro, kenapa kamu Kristen? Terus saya jawabnya, ya sepi aku pendeta. Sama-sama tidak dewasa. Orang dewasa harus punya alasan. Kenapa saya lakukan ini? Hal yang sama dalam seluruh kehidupan kita. Ketika anak SD, Feli ditanya, kenapa Fel, kamu SD-nya di Santo Yusuf? Ya, Mama daftarinya di situ. Ya saya SD-nya di situ. Oh, betul? Betul, ya toh? Tapi kalau anak kuliahan ditanya, ya Pak Chandra dulu STPDN kenapa? Ya karena bapak ibu ayah. Kalau jawabannya begitu, maaf belum dewasa. Jadi salah satu dewasa adalah kita punya alasan. Kenapa kita lakukan sesuatu? Kenapa kita pilih yang A, tidak yang B? Kenapa kita ikut seturut dengan firman Tuhan? Kenapa kita tidak? Tuhan gak pernah maksa, tetapi Tuhan mau kita dewasa. Kalau Anda memang mau berbuat dosa, kalau saya Tuhan, dan saya yakin Tuhan pun punya pemikiran yang sama, silakan. Silakan, lu bener gak? Apa pernah Anda mau nyuri terus, aduh gak bisa gitu. Tuhan izinkan kok, ya. Anda mau selingkuh, Tuhan izinkan kok. Kenapa? Itu pilihanmu, gitu ya. Tapi kau harus punya alasan untuk itu, ya. Nggak bisa cuman, ya gimana lagi? Ya itu bukan alasan. Itu bicara anak kecil. Dewasa harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Termasuk di dalamnya ketika kita dewasa di dalam iman. Kita juga harus punya alasan untuk kita ikut Tuhan. Harus punya alasan kenapa saya mau melakukan perbuatan baik. Betul toh? Ya? Jangan cuma berbicara ya gimana semua orang di gereja melakukan perbuatan baik, ya saya juga harus melakukan perbuatan baik. Saya kira itu anak kecil ya. Hanya ikut arus aja. Kita orang dewasa di dalam iman harus berbeda. Tetapi dewasa ini nggak langsung ujug-ujug bahasa Inggrisnya. Kata-kata tahu ujug-ujug. Ya, suddenly ya. Mak betutuk ya. Bahasa Semarang gitu ya. Tapi kenapa? Karena dewasa ini perlu dilatih, Bapak Ibu. Setuju? Kalau Bapak Ibu setuju, pertanyaan saya, bukankah kita ini manusia baru? Setuju? Siapa yang di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Coba kita lihat di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi ya, kita ini ciptaan baru. Pertanyaan saya, ketika Tuhan ciptakan kita jadi ciptaan baru, ini ciptaan baru yang pelan-pelan jadi baru, atau tahu-tahu baru? Ayo, ini pertanyaan menjebak ya. Ayo, tahu-tahu baru Pak Pendeta. Lah kalau tahu-tahu baru, ya berarti kan tidak perlu bertumbuh. Lo sudah baru kok. Betul ya Pak ya? Misalnya nih, saya tadinya manusia lama gitu ya. Terus saya terima Kristus, jebret. Berarti seketika yang saya tadinya pemarah, saya yang tadinya emosian, saya yang dulunya suka mabuk, tiba-tiba begitu terima Kristus langsung murah hati, ya kan, senyum, ya kan, begitu, tinggalkan semua keburukan. Betul Pak Bu?
Lu ciptaan baru loh. Tuhan tuh menciptakan dengan apa sih? Dengan kata-kata, ya. Kun fayakun. Jadilah maka jadi. Tuhan nggak pelan-pelan, betul ya? Nggak pelan-pelan. Wis taknim berarti, ya wis lah. Berarti itu ya saya ciptakan baru, tapi ya mungkin emosinya agak susah diturunkan. Kamuan soalnya. Jadi yang lain dulu lah ya. Yang lain dulu sama Tuhan diciptakan baru, tapi emosinya nanti, gitu ya. Nanti baru mungkin 15 tahun, 20 tahun itu Tuhan baru emosinya baru bisa dirubah sama Tuhan. Apa ngono? Berarti langsung begitu kita percaya kepada Kristus, kita jadi ciptaan baru. Saya setuju yang itu sih. Begitu kita percaya Kristus, kita jadi ciptaan yang baru. Pertanyaannya, terus kenapa kita perlu bertumbuh? Bukankah kita diciptakan sempurna? Setuju? Oke, kita tadinya jatuh ke dalam dosa, tapi bukankah kita sudah ciptaan baru? So kenapa kita harus baca firman? Ada pujiannya kalau sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah katanya sudah sempurna, kita diciptakan sudah sempurna. So kenapa kita harus baca kitab suci, kita harus doa dan sebagainya? Jawabannya karena kita sempurna, maka kita dilatih untuk bertumbuh. Jangan dibalik. Saya kasih contoh ya. Karena Seva kakinya sempurna, maka saya dan istri melatih dia betul. Maaf ya, kalau ada terus punya anak yang kakinya nggak sempurna, biar dilatih jalan, ya susah. Betul nggak? Kalau ada anak yang maaf nggak bisa dengar, apakah kita latih bicara? Ya susah. Betul ya? Saya pernah berdiri Pak Bu, ya Pak Bu, kalau orang tuli mau minta minum gimana, Pak Bu? Salah, nah tuli tinggal ngomong aja minta minum. Orang tuli ya, kecuali nggak bisa ngomong. Tapi kembali. Pertanyaannya adalah karena kita ini adalah sempurna, maka kita perlu dilatih. Anak kita lahir sempurna, Seva lahir sempurna, kita latih dia ngomong. Loh betul nggak? Ya kalau lidahnya maaf cacat katakanlah, ya susah kita ngelatihnya. Telinganya tidak sehat, ya susah kita. Maka dari itu Tuhan mau kita terima Kristus dulu. Setelah terima Kristus, kita jadi ciptaan yang baru nih. Sempurna. Tapi perlu dilatih. Paham? Karena kita sudah jadi bayi yang sempurna, yang siap dilatih. Yang tadinya tidak bisa jalan, sekarang punya potensi untuk bisa jalan. Ketika berjalan, apakah dijamin 100% dan jatuh? Saya bolak-balik bahasa Inggrisnya jelungum, do you know jelungum ya? Dia ngambil mainan gini langsung roll ke depan. Ya, karena kepalanya lebih berat ya. Wes, karu-karuan jatuh dari tempat tidur. Wah, sudah nggak ngitung ya. Kemarin waktu pergi ke Jakarta, didudukin di kursi bayi. Nah, dia sudah rewel mau tak angkat, angel. Kursi bayinya, mejanya itu yang kecil itu tak lepas. Jelungum. Asyuh ya. Sama seperti orang Kristen. Ketika kita lahir baru jadi ciptaan yang baru, maaf masih bisa jatuh. Bedanya apa? Kalau Seva jatuh dia nangis, kenapa? Bukan maunya dia jatuh, betul? Lalu orang Kristen terus jatuh guyu-guyu, ya kan? Puji Tuhan saya jatuh ya. Jangan-jangan belum ciptaan baru, ngerti maksudnya ya? Tapi kalau mau jatuh dan aku menyesal, Tuhan kenapa saya jatuh lagi?
Nah, itu Anda ciptaan baru. Tapi kok jatuh bola balik, ngapusi bola balik, selingkuh bola balik, selama tidak ketahuan aman. Wah, bahaya ya toh. Jangan-jangan Anda belum ciptaan baru. Lo ciptaan baru enggak usah nunggu ketahuan baru bertobat, setuju? Ya. Jadi kalau di sini ada yang punya dosa dan Anda tahu itu salah, cek. Kalau Anda nyaman dengan itu, maaf. Jangan-jangan Anda belum ciptaan baru. Kembali, kalau kita jadi ciptaan baru, Tuhan bilang berarti kita perlu bertumbuh, perlu. Nah, ketika kita sudah dilatih dan menjadi sempurna dalam kepenuhan kita di dalam Kristus, nah baru ini bicara kita diutus. Diutus kemana? Iran, Pak. Iran itu penting, Pak. Itu Iran itu kita perlu ya kirim misi ke sana. Oke, Mas Moko kita utus. Ya usah jauh-jauh. Kita mau baca di Alkitab dulu karena ini masih bulan pertama di bulan 2026 ya. Masih banyak yang kita bahas. Baru nanti kita utus Mas Purwoko ke Afghanistan ya. Tapi sekarang jangan dulu. Coba kita lihat di Roma 12 ayat 4 sampai 8. Ya, seperti apa sih bicara pengutusan? Tidak hanya berbicara pergi jauh, keluar dari gereja. Ada banyak yang kita bisa lakukan dalam konteks bersekutu. Nggak usah jauh-jauh dulu ya. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh. Ini kita bicara tentang persekutuan gereja. Tuhan bilang kita ini satu tubuh. Satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Yang pertama, karunianya bernubuat. Kenapa kita perlu bicara tentang karunia ini? Orang dewasa, sekali lagi, mereka tahu apa yang menjadi sisi plusnya dari dia, apa yang menjadi sisi minusnya dari dia. Sehingga ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, dia tahu saya bisa, dia tahu saya nggak bisa. Loh, betul kan? Anak kecil ya nggak mikir, betul ya? Nggak mikir. Pak Sugeng, tolong ini kipasnya mati Pak, ditacepin nggak mau nyala. Kena Om, bawa ke rumah saya. Kenapa Pak Sugeng bilang begitu? Karena Pak Sugeng tahu dia bisa. Ya, Pak Budi lo ya kita doakan aja Pak Pendeta. Ya karena Pak Budi nggak tahu caranya benerin kipas, paham ya? Bukan berarti Pak Budi lebih rendah dari Pak Sugeng, bukan. Tapi Tuhan bilang apa? Kita semua punya karunia nih, tapi beda. Nah masalahnya anak kecil nggak tahu karunianya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita mengerti karunia kita, betul nggak? Ada yang bilang, ayo Bapak Ibu, siapa yang mau berikan pujian kepada Tuhan, maju ke depan ya, tolong bakat yang terpendam bisa ditampilkan. Tapi maaf, kadang-kadang ada bakat yang terpendam yang lebih baik tetap terpendam. Karena begitu dia maju, nyanyi, musiknya kemana, nyanyinya kemana. Loh, nggak apa-apa, berarti bakat dia bukan nyanyi. Loh, is okay. Betul nggak ya? Ada bakat terpendam yang lebih baik dibiarkan terpendam ya. Tapi maksud saya, ketika kita dewasa, kita harus ngerti nih, kita di mana sih? Oh, saya itu karunianya nubuat Pak Pendeta. Ya apa? Ketika kita kecil, anak sekolah minggu, kita kan diajar semuanya. Kenapa? Loh, kan kita nggak tahu nih bakatnya di mana. Ya udah coba aja dulu semua. Kenapa? Ini proses
bertumbuh sama seperti ketika dulu kita sekolah, semuanya diajari hal yang sama, betul ya? Tapi begitu sudah mulai dewasa, mulai penjurusan, oh kamu itu fisikanya agak kurang, ya toh? Nah, kamu lebih pintar di ekonomi, ya? Dan kamu masuk ekonomi. Oh, kamu lebih pintar di bahasa. Oh, masuk bahasa. Lu betul nggak? Tapi anak kecil, mau diarahkan begitu? Belum. Kenapa? Yuk masih kecil loh. Ya sudah, kamu semua lah. Matematika kamu belajar, ya. Bahasa Indonesia kamu belajar, gitu ya. Bahasa Inggris 1, 2, 3, 4 belajar, ya toh? Bahasa Mandarin apa? Cici lur telu Jawa ya. Bicara tentang karunia, yuk kita lihat karunia kita di mana ya. Pertama, karunia untuk bernubuat. Lanjut next. Jika karunia untuk melayani, oh kita semua melayani kok gitu. Ya, semua itu melayani. Bukan. Dalam bahasa asli bicara melayani itu pelayanan meja, pelayanan fisik. Lu ada lu jemaat-jemaat yang saya lihat itu masuknya di dalam pelayanan. Ya, nek kon WL, grup gini setengah mati, ya kan? Kon singer apa meneh, ya kan? Tapi begitu Bapak Ibu, besok kita kerja bakti, mangkatnya paling kasih, ya kan? Lu kenapa? Melayani, ya kan? Oh, besok kita mau masak bareng di gereja, mangkatnya paling kasih, mulia paling carry, ya kan? Benar nggak? Lo itu melayani, itu melayani. Jadi bukan berarti melayani, Pak Pendeta juga melayani. Bukan, ini konteks secara spesifik melayani dalam bentuk pelayanan meja, pelayanan fisik, gitu ya. Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Oke, mengajar saya udah paham. Lanjut ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, loh bedanya apa Pak Pendeta? Mengajar dan menasihati apa bedanya? Mengajar itu public speaking seperti sekarang saya lakukan. Mengajar. Menasihati itu biasanya 4 mata. Betul ya? Ada loh orang yang kalau mengajar, luar biasa ya. Haleluya, haleluya, pulang diberkati cuman. Tapi begitu ada yang konseling, mubeng, gak jelas ya. Karena apa? Karena memang karunianya gak di situ. Tapi ada orang-orang yang disuruh doa aja malu-malu di muka umum gitu ya. Tapi begitu ada orang yang curhat, aduh, dalam sekali ya. Semuanya bisa keluar, bisa didoakan, betul nggak? Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Berarti karunianya menasihati, paham ya? Menasihati. Disuruh khotbah lucu, ya toh? Tidak terstruktur lah kalau dalam bahasa ilmu berkhotbah ya. Kalau Bu Brenda pasti terstruktur, guru ya. Pak Joko pasti terstruktur, guru gitu ya. Tapi belum tentu setiap kita punya karunia mengajar gitu ya. Kemudian siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukan dengan hati yang ikhlas. Membagi-bagi, berbagi ya. Nah, siapa yang memberi pimpinan, setiap pemimpin hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Saya kira jelas, ya. Siapa yang menunjukkan kemurahan ini? Kenapa di situ ada kemurahan? Tapi juga dengan ada yang membagi-bagikan. Bukankah sama Pak Pendeta? Orang kemurahan dengan membagi-bagikan ini podo ya. Ternyata beda, ya. Membagi-bagikan itu bicara materi. Pak Pendeta, besok kira-kira Natal yang datang berapa orang? Ya mungkin 150 Bu. Oh, saya drop beras ya. Oh, jangan cuma beras Bu. Kalau bisa minyak sama Indomie, kurang ajar. Sikai ati jaluk repelo. Tapi ada loh orang-orang yang punya karunia membagi-bagikan. Dia berbagi materi, berbagi. Ya. Aduh kasihan saya sama bapak itu, saya kasihan sama keluarga ini, saya mau kasih berkat buat temannya, boleh Pak Pendeta? Boleh. Bagi-bagikan. Tapi ada yang namanya kemurahan. Apa kemurahan? Itu berbicara hati yang punya sense of belonging gitu ya. Jadi hatinya tuh bisa memahami apa yang jadi perasaan orang lain. Ya, jadi ketika dia melihat sesuatu yang tergerak itu hatinya dulu. Ya.
Ketika dia lihat ada orang yang sengsara, dia hatinya tergerak. Ayo kita kumpulkan dana. Loh, dia nggak punya uang, tapi dia punya kemurahan. Ayo kita bikin proposal yuk. Kasihan ini saudara kita perlu bantuan. Kita bikin proposal, dia yang ubet karpet dewe karena dia punya kemurahan. Paham ya? Jadi beda, membagi-bagikan ada sendiri, tapi ada orang juga yang rupanya punya kemurahan. Kasih ide, Pak Pendeta, Mbok yang ulang tahun itu dikasih ucapan loh, itu kelihatan sederhana ya? Kelihatan sederhana, tapi saya melihatnya itu kemurahan loh. Tidak semua orang punya pandangan seperti itu. Tapi begitu ada masukan, Pak Pendeta, mulai sekarang dikasih ya selamat gitu. Ono sing ide meneh hadiah. Yo saya hadiah udah ngumpul. Tapi ide itu tercetus karena ada kemurahan. Pak Pendeta, ini kan ya kalau bisa kalau ada jemaat yang sakit ya nengokin bareng-bareng. Loh betul enggak? Ya? Loh itu ide itu muncul dari kemurahan. Mungkin dia tidak punya uang juga. Cuma dia mau mengajak yang lain, yuk kita support dia, doa yuk, datang yuk. Ayo kita visitasi ke si Ayo. Ya. Ini udah lama enggak kelihatan. Ya. Tapi saya tadi lihat ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu. Lama tak jumpa. Kemarin Natal datang ya. Ya, datang Pak Marno. Pak Trisnya datang enggak Bu? Oh belum ya Bu Cipta. Tapi ada hati yang tergerak. Aduh, sakno ya jemaat iki kok suwe ra ngetok. Tak pilih. Kemurahan enggak? Kemurahan. Loh, bukan berarti yang enggak punya itu berarti wah enggak punya kasih, bukan. Tapi ini bicara karunia, macam-macam. Pertanyaannya kita di mana? Pertanyaannya kita di mana? Ingat, orang yang dewasa mengerti. Dia punya kelebihan di sini. Saya tuh pinter main musik Pak Eko gitu ya. Tapi nek khotbah yo aja takon lah ombil. Ya, materi saja bisa aku ngomong 5 menit bar gitu. Kenapa? Tak share di grup wacana dhewe. Ya, bisa jadi begitu. Tapi nek main musik, oh jangan tanya. Saya memang di situ gitu ya. Jadi karunia kita macam-macam, beda-beda ya. Ayat yang ke-9 terakhir ya. Nah, jadi yang kedua yang saya bilang bahwa setiap kita punya karunia. Pertanyaannya bagaimana kita melatihnya? Di mana kita melatihnya? Di gereja. Itulah mengapa dari anak kecil sekolah minggu ada loh yang doa syafaat. Lu bener. Doa syafaat demik. Dan aku mikir, ini demik ngomong apa? Itu demi kon doa syafaat ngomong apa gitu. Tapi lah itulah yang dilatih oleh guru-guru sekolah minggu dibisiki gitu. Tuhan Yesus nanti demi Tuhan Yesus, betul ya? Sampai suatu kali demi akan menemukan karunia-nya di mana. Dan ketika karunia itu sudah ditemukan, dia akan kembalikan itu kepada komunitas di mana dia menemukan karunia itu. Yaitu mana? Di gereja. Nemu karunianya di gereja, ya kita harus jadi berkat juga di gereja. Kita diberkati di gereja, yang tadinya nggak tahu karunianya apa jadi tahu. Ya yuk gantian, sekarang kita jadi berkat. Betul. Jadi majelis berarti harus bisa mengajar ya Pak Pendeta ya. Ini ya belum tahu ya. Karena bisa jadi majelis pun tidak semuanya punya karunia mengajar. Loh ya tidak apa-apa, nanti kita saring kok. Oh ternyata ini kurang cocok di pengajar, lebih cocok di nubuat, lebih cocok di saling membagi-bagikan dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menemukan karunia kita? Setelah kita temukan, diutus kita kemana? Tidak usah jauh-jauh, ke tempat di mana kamu temukan karunia itu. Benar kan? Mengajar buat siapa Pak Pendeta? Saya sekarang tahu karunia saya mengajar. Bagus. Terus taruh mana karunia itu? Oh berarti kalau saya khotbah di gereja lain tidak boleh ya Pak Pendeta? Boleh. Boleh.
Saya main musik di Condro, saya main musik di gereja lain berarti nggak boleh ya Pak Pendeta? Boleh, boleh. Setuju? Setuju. Saya tadi itu apa? Membagi-bagikan sesuatu di Condro, tapi berarti saya tidak boleh bagi-bagi di gereja lain. Boleh tidak? Boleh. Cuman pertanyaan saya, rumahmu perlu atau tidak? Lah kalau rumahmu perlu, lah kok ngurusi rumahnya tetangga? Loh sederhana toh? Loh betul nggak? Di gereja kita kurang pengajar, katakanlah. Kenapa kok? Ya itu yang khotbah Pak Pendeta terus bosen, khotbah suwe misalnya. Ya, kita harus memunculkan pengkhotbah baru, pengajar baru. Setuju saya. Tapi begitu kita memang sudah surplus pengajar, maka yuk kita jadi berkat di luar. Betul enggak? Kita jadi surplus pemain musik loh. Ayo kita melayani di luar. Gerejanya, jemaatnya sudah berkecukupan semua. Anda mau membagi-bagikan boleh di tempat lain. Oh, gereja A itu, aduh kasihan Pak Pendeta. Itu lihat di warta jemaatnya itu, aduh pemasukannya cuman ya segini. Kasihan Pak Pendeta, saya mau jadi berkat di gereja itu. Boleh? Boleh. Tapi pertanyaan saya, rumahnya sudah diberesin belum? Loh, sederhana toh? Jangan sampai kita ngurusin tetangga, tapi anak kita tidak bisa makan. Jangan sampai kita traktir satu RT dibayari kabeh, tapi anak cucu kita tidak bisa makan. Betul? Ya yuk kita berkontribusi kepada ya persekutuan yang kita ada di dalamnya, tidak usah jauh-jauh. Nah, bagaimana caranya? Saya tahu yakin, saya terlalu yakin Bapak Ibu tahu. Tapi ada satu yang kemudian mengutik-ngutik saya karena ayat 5. Coba dikembali ayat 5 saya. Ayat 5 ini menarik karena ada kata-kata yang saya coba renungkan yaitu ini. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi ini saya ini anggota terhadap siapa? Terhadap Pak Tri. Pak Tri ini anggota terhadap siapa? Terhadap Pak Joko. Jadi kita ini saling terikat satu dengan yang lain. Kalau kita bilang kita ini tubuh Kristus, kita ini berbeda-beda. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi kaki. Setuju saya. Cuman terkadang kita lupa satu hal. Kita ini anggota seorang terhadap yang lain. Apa maksudnya? Begini. Ketika kita di dalam sebuah komunitas, memang firman Tuhan bilang secara jelas, tidak hanya di komunitas ya, di seluruh hidup kita, jangan jadi batu sandungan. Nah, ini kritik buat kita semua, termasuk saya. Ya. Ketika kita ada di dalam gereja, ketika kita berkata, oh aku tak menyanyi untuk Tuhan. Ya betul lah, setuju kita menyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya pernah bilang, oh yang di depan itu menyanyi, melayani. Pertanyaannya Anda yang duduk di sana ngapain gitu. Oh kita juga harusnya menyanyi untuk Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Kita kadang-kadang selalu mendeklarasikan kita ini satu keluarga. Big family of Condro. Wih, stikernya mantap. Cuma pertanyaan saya, apakah betul kita sudah menempatkan diri sebagai anggota bagi yang lain? Ketika saya punya anak, ternyata ada banyak yang kita bisa pelajari dalam sebuah parenting. Ya, saya ini kadang-kadang kalau ngomong ya tahu sendirilah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang itu saya dijewer sama adik saya. Kenapa? Karena kata-kata saya ditiru Feli. Ya, sampai mamanya Feli itu bilang, "Enggak usah ikut Om." Ya, enggak usah ngomong kayak Om, dah biarin dia. Kenapa? Kemudian saya ya namanya keluarga. Apa yang kita lakukan, hati-hati. Itu berdampak loh.
Berdampak untuk siapa? Sebelahmu. Coba lihat sebelahnya. Ya kalau sebelahnya istrinya yo di rumah pun berdampak. Tapi kalau sebelah depan, belakang, kanan, kiri, bukan satu keluarga. Ketika kau ada di gereja, apa yang kau lakukan, pelayanan yang kau lakukan, maaf ya, dilihat sama orang lain. Dan kalau kita amini kita ini satu keluarga, berarti apa yang kau lakukan di gereja dilihat anak-anakmu. Ketika kau memuji Tuhan, apakah anak-anakmu, ini bukan berarti anak biologis loh ya. Sekali lagi kita ini satu keluarga. Ketika saya menyanyi, gampangnya lah, apakah Yosua melihat saya dan ingin ikut menyanyi? Loh itu kan pertanyaannya. Ya, Allahku dahsyat berkuasa. Aku nyanyi nih. Allah berkuasa, mau dahsyat, ya sekolah kok lah gitu ya. Kira-kira Yosua yang lihat, ini maaf ya, ketika Yosua lihat, dia tertarik untuk ikut bernyanyi atau enggak? Enggak ya. Loh, itu keluarga loh. Saya yakin ketika bapak ibu jadi orang tua, bukankah kita juga harus melatih, ya? Mandi sehari, oh 2 kali loh. Baru tahu saya. Enggak. Bu pendeta, maaf ya. Dilatih, oh mandi sehari 2 kali, pagi dan sore. Karena anak-anak lihat Pak Mano, Bu Lina mandi sehari 2 kali, maka Alfian juga mandi sehari 2 kali, betul Pak Alfian? Karena kalian, Pak Alfian sama istrinya mandi 2 kali sehari, Demik juga ikut, loh betul ya? Ya, jangan sampai apa yang kita lakukan jadi batu sandungan, terutama buat keluarga. Ya, ada tak lagi. Aduh, Pak Pendeta tahu nggak? Itu yang duduk di belakang-belakang, bukan Mas Firman, ya, bukan. Ya, biasanya saya dapat laporan sih, yang di belakang-belakang rame dewe Pak Pendeta. Wah, kecipris, Pak Pendeta khotbahnya yang buri lu khotbah dewe. Ya, saya nggak mau bilang itu benar atau salah, tapi dia bilang Pak Pendeta ngerti. Ya, yang namanya perempuan itu bisa multi kasih. Kita ngobrol, kita ngerti kok. Paham kok. Oh ya toh, paham. Oh kita perempuan kok Pak Pendeta. Don't worry, Pak Pendeta kok Bapak, kita masih arisan dong, aman. Ya toh, pulang kita tetap ngerti firman Tuhannya apa. Amin. Kok nggak ada sih amin? Nggak ada ya? Wah ya toh. Katakanlah iyo, katakanlah betul ya. Ketika khotbah terjadi, khotbah didengar, disampaikan, mainan HP, dan itu tetap paham. Oh saya tuh WA sambil dengerin firman, orang mah salah. Lu enggak apa-apa. Mungkin memang ada yang begitu, saya enggak tahu juga karena saya cowok. Pertanyaan sederhana. Kalau anakmu lihat, ya itu aja lah. Loh itu bicara diutus, nggak usah mikir ado-ado, nggak usah mikir jauh-jauh. Ketika anakmu lihat, ingat anak ini bukan bicara anak jasmani tok loh ya. Jangan terus Pak Tri, oh aman, anak berani gini Pak Pendito. Ya orang ngono, gitu, benar ya? Ketika Anda ke gereja, terus duduk, ngomong kaki, rakyat ngomong kiri, nah, nek sing delok bocah-bocah ini. Terus ngomong baik lah. Sederhana. Ketika Anda di belakang atau di depan mainan HP, dilihat anak-anak terus piye? Loh, sederhana ya? Ingat, ini satu keluarga. Ingat kita diutus, yang paling utama diutus di dalam keluarga. Percuma Anda pergi ke Afghanistan kalau Anda nggak bisa jadi contoh di gereja. Setuju? Ya, saya senang ibu-ibu guru sekolah minggu itu kalau persiapan ya mungkin karena nggak ada tempat ya, cuman saya melihatnya positif. Kalau mau persiapan pelayanan, doanya di depan sini loh. Anak-anak itu contoh sederhana tapi mereka oh bunyi ada iren bukan depan sebelum pelayanan.
kelihatannya sederhana, ya. Tapi ini dilihat oleh anak-anak kita, ya. Saya nggak melarang Anda, HP pateni gitu. Buat perlu, nggak perlu dikumpulkan ngarep orang sah. Cuman yuk kita punya kesadaran. Ingat dewasa. Kita yang sudah dolor, ya ayolah. Ya gimana anak-anak kita ngelihat? Kalau kita melakukan hal-hal itu, mau anak-anak kita lakukan hal yang sama? Kan begitu. Mau kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan buruk, ya kan? Ya ayo kita tunjukkan yang baik, ya kan? Sederhana lagi, contoh saja, gitu. Makan permen di gereja boleh. Saya tidak bilang, gereja ini tempat yang kudus Bapak Ibu. Yang makan mie ayam masih kebagian kok bangetan, gitu. Tapi makan permen masih boleh lah, ya. Makan permen masih boleh lah. Cuman masalahnya makan permen, nah ini plastiknya taruh mana ini, gitu. Sederhana kalau Anda terus daripada keluar mengganggu kantong ini. Anakmu lihat, jangan salah, ya kan? Di sebelahmu Yosua lihat, Pak Marno makan permen, terus wadahnya dikantongin, begitu sampai di luar bisa seibadah baru dibuang ke tempat. Simple, tapi ini jadi contoh buat anak-anak kita. Tidak usah jauh-jauh dulu lah. Ayo kita praktekkan, jadi berkat, jangan jadi batu sandungan, diutus lawan saja bantu di tempat kita bertumbuh. Ayo jadi jemaat yang dewasa sehingga kita mengerti kenapa sih kok ke gereja kita harus menyanyi dengan semangat. Kita punya alasannya, karena saya mau kasih contoh ke anak-anak saya. Kalau memuji Tuhan itu serius. Amin. Memuji Tuhan itu harus dengan sorak-sorai, ya. Terus dikai urisan, ya. Musiknya gedebrukan, musiknya indah, ya. Maksudnya musiknya ngebeat gitu ya. Kita masih pujiannya masih lemes kayak urung sarapan, ya. Ayo supaya apa? Supaya anak-anak kita jadi berkat juga besok, ya. Dan sekali lagi itulah yang dilakukan orang dewasa. Siap diutus, tidak usah jauh-jauh, di tempat kita bertumbuh. Haleluya, amin.